Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Om Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 4 DPR RI yang menyoroti permasalahan pupuk bersubsidi, mulai dari ketersediaan hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan kerugian di sektor pertanian. Komisi 4 DPR RI menyoroti permasalahan pupuk bersubsidi yang hingga kini tak kunjung selesai. Mulai dari kelangkaan persediaan pupuk di sejumlah daerah hingga penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi yang kerap terjadi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini menyebut permasalahan pupuk bersubsidi sudah menjadi masalah nasional yang berimbas pada sektor pertanian dan merugikan petani. Menurutnya, ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran menjadi akar masalah kelangkaan pupuk di lapangan. Untuk itu, ia mendesak Kementan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Sehingga masalah penyelewengan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi dapat segera diselesaikan. Tata kelolanya yang kemudian harus dievaluasi, termasuk juga komoditas-komoditas yang selama ini yang kemarin sempat dikurangi, ini harusnya dievaluasi dan akan dikembalikan lagi. Banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk data, termasuk distribusi, termasuk juga penyalahgunaan, penyelewengan ini terus menjadi masalah yang tidak berhenti-berhenti. Oleh karena itu harus ada tindakan yang lebih tegas lagi. Anggia juga mendorong Kementan bekerja sama dengan perusahaan pupuk nasional seperti Petrokimia, menyediakan pupuk non-subsidi dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat bawah, utamanya kalangan petani. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dan ini pembahasan mengenai Komisi 10 DPR RI yang mendorong peningkatan literasi digital dalam proses pembelajaran bagi para siswa guna memudahkan tenaga pendidik dalam mencari data dan informasi yang bermanfaat serta mengikuti perkembangan zaman. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya literasi digital dalam proses pembelajaran bagi para siswa untuk menambah wawasan, memudahkan tenaga pendidik dalam mencari data dan informasi yang bermanfaat. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan, peningkatan literasi digital perlu diupayakan di tingkat SD dan SMP di Indonesia, mengingat semakin pesatnya perkembangan zaman dan berlakunya standar ujian berbasis komputer dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam peningkatan literasi digital adalah ketersediaan sarana penunjang TIK, akses listrik dan internet, perawatan yang baik bagi setiap perangkat yang ada, hingga SDM yang mumpuni dan terampil dalam mengoperasikan perangkat TIK yang ada. Nah, dari kunjungan ini tentunya kita bisa melihat langsung ya bagaimana semangat adik-adik anak-anak kita dari mulai SD SMP pun untuk bisa meningkatkan literasi digital mereka. Tapi untuk itu tentunya harus ada fasilitas yang memadai. Nah, sekarang memang sudah ada semacam bantuan ya berupa perangkat TIK ya, laptop, tetapi ternyata itu saja tidak cukup ya. Pertama, jumlahnya kami lihat sepertinya harus terus ditambah nih, mengingat jumlah siswanya ya seperti SMP itu sampai 400 orang, dan sekarang mereka juga ujian sudah berbasis komputer. Keberhasilan penerapan literasi digital harus melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, pemerintah, dan tenaga pendidik. Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat lagi kami akan menayangkan berita dari Komisi 5 DPR RI yang mendesak pembangunan flyover Simpang Rapak Balikpapan karena menjadi momok bagi masyarakat, menyebabkan macet dan juga kecelakaan lalu lintas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, Kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 5 DPR RI menilai Simpang Rapak Balikpapan tidak memenuhi kriteria jalan yang layak untuk digunakan dan juga rawan menyebabkan kendaraan-kendaraan besar gagal melakukan pengereman terutama saat musim hujan. Simpang Rapak Balikpapan menjadi momok bagi masyarakat Balikpapan. Selain menjadi salah satu titik kemacetan, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di persimpangan ini karena kontur jalannya yang menanjak. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendesak pembangunan flyover Simpang Rapak Balikpapan harus segera direalisasikan. Dalam kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Balikpapan baru-baru ini, Andi Iwan Darmawan Aras menilai Simpang Rapak Balikpapan tidak memenuhi kriteria jalan yang layak digunakan karena memiliki sudut kemiringan yang mencapai 9 derajat. Kondisi ini dinilai rawan menyebabkan kendaraan-kendaraan besar gagal melakukan pengereman terutama saat musim hujan. Tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan kemudian untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas tersebut, maka kita harapkan dari pemerintah pusat bisa memberikan solusi yaitu membangun flyover. Senada dengan itu, Irwan Veko menegaskan pembangunan flyover di Simpang Rapak Balikpapan sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya angka kecelakaan yang terjadi di persimpangan tersebut. Sehingga keseriusan Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan menjadi kunci menyelesaikan persoalan Simpang Rapak yang terus terjadi. Jadi ini kan sudah jelas ya, masalahnya itu sudah sangat jelas dan berulang. Artinya kalau berulang itu potensi ke depannya terjadi kembali sangat-sangat besar kemungkinannya, dan itu taruhannya adalah nyawa manusia. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dari Komisi 4 DPR RI yang meminta Kementerian LHK tegas menegakkan hukum atas pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai aturan dan berdampak buruk bagi lingkungan di kehidupan masyarakat. Komisi 4 DPR RI menerima keluhan warga di Kabupaten Siak mengenai dugaan tanah dan sungai terkontaminasi minyak bumi di luar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun atau B3 milik PT Pertamina Hulu Rokan. Kementerian LHK didesak menindaklanjuti pencemaran lingkungan tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Selamat menegaskan Kementerian LHK harus tegas menegakkan hukum atas pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai aturan. Pasalnya, limbah B3 berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Komisi 4 DPR RI juga kecewa karena Direksi Pertamina Hulu Rokan tidak hadir dalam peninjauan Komisi 4 DPR RI untuk memvalidasi aduan terkait limbah B3. Aduan ini kita minta untuk di follow up oleh Dirjen Gakum
supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kita akan follow up terus bagaimana Dirjen Gakum ini mengawal masukan dari masyarakat. Kita pastikan bahwa semua berjalan dengan baik, aduan masyarakat di follow up, dan memang Pertamina di situ juga concern terhadap itu. Kita akan terus tanyakan dalam proses dan fungsi pengawasan kami, kita akan follow up di mana sudah sampai tahapan di Gakumnya. Kalau perlu, ya kalau memang perlu dihadirkan di RDP, kita hadirkan. Nanti kita lihat perkembangannya. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 terkait pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT Pertamina Hulu Rokan. Dari Riau, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita dari Komisi 2 DPR RI yang meminta penyelenggara pemilu menjalin koordinasi dengan Forkopimda agar penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 dapat berjalan lancar dan sukses, serta meningkatnya partisipasi pemilih. Logistik pemilu terus dipersiapkan oleh KPU Pusat hingga tingkat kabupaten, kota seperti surat suara dan kotak suara. Untuk itu, penyelenggara pemilu disarankan menjalin koordinasi dengan Forkopimda untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menilai kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari peran seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu maupun jajaran pimpinan daerah. Salah satunya tingkat partisipasi pemilih. Di Kota Pematang Siantar, KPUD menargetkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024 85%. KPU, kemudian Bawaslu, kemudian koordinasinya dengan pemerintah Kota Pematang Siantar sejauh ini cukup baik ya. Jadi dari tahapan-tahapan yang sudah direncanakan selama ini sejauh ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita tadi mendengarkan juga target partisipasi pemilih nanti minimal 85%. Saya kira ini cukup baik ya. Sementara itu, Ketua KPUD Kota Pematang Siantar, Isman Huta Barat mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mengalami kendala yang berarti dalam mempersiapkan tahapan pemilu. Saat ini, KPUD sedang fokus pada persiapan logistik surat suara. Tidak terlambat memesan agar sampai nanti ke daerah surat suara tersebut tepat waktu dan tidak menjadi kendala di pemilihan ke depannya. Mungkin saat ini itulah fokus kita. Kalau yang lainnya DCT, perguruan ad hoc, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik insya Allah. Karena kita sudah kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya. Dari Sumatera Utara, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta yang dimulai pada tanggal 19 hingga 21 November 2023. Forum MIKTA yang dibentuk pada tahun 2013 memiliki tujuan untuk menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan juga negara berkembang. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani selaku Ketua Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara menegaskan siap menjembatani terwujudnya perdamaian dunia
peningkatan kerjasama ekonomi global, dan juga konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Konflik Palestina dan Israel semakin menjelma menjadi tragedi kemanusiaan yang membabi buta dengan ribuan korban anak-anak dan perempuan. Bila kelima negara MIKTA yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan juga Australia sepakat untuk mendorong perdamaian di Tanah Gaza, di mana two-state solution atau solusi dua negara menjadi jalan keluarnya. Pada tahun 2023 ini pemirsa, MIKTA genap berusia 10 tahun di bawah kepemimpinan Indonesia. MIKTA diharapkan dapat memperkuat multilateralisme untuk mendorong keamanan, stabilitas, dan juga kemakmuran bersama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. DPR RI menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang berlangsung di Jakarta pada 19 sampai 21 November 2023. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum MIKTA yang dibentuk pada tahun 2013 memiliki tujuan untuk menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dengan negara berkembang. Sebagai forum yang beranggotakan negara middle power, MIKTA diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah rivalitas negara adidaya. Pada pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9, Indonesia sebagai tuan rumah mengangkat tema besar, Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges, atau memperkuat multilateralisme dan mengatasi tantangan lintas generasi. Melalui forum MIKTA, DPR RI menyerukan kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan regional dan penanganan berbagai permasalahan global. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani selaku Ketua Forum Konsultatif Parlemen 5 negara menegaskan siap menjembatani terwujudnya perdamaian dunia, peningkatan kerjasama ekonomi global, serta antisipasi masalah perubahan iklim. Tak terkecuali konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Pada pertemuan dengan Presiden di Istana Negara tadi atau di Istana Merdeka tadi, kami membicarakan berbagai hal khususnya terkait dengan perdamaian yang ada di Gaza, Palestina. Bagaimana kami dalam sidang MIKTA ini mendorong agar nanti bisa dibukanya koridor-koridor kemanusiaan dan tetap memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Palestina. Kemudian kami juga tadi berbicara tentang climate change, juga tentang hal-hal yang terkait dengan ekonomi yang saat ini sedang dalam situasi yang tidak cukup baik juga di dunia internasional atau di dunia di negara-negara yang lain. Karenanya kami bersepakat bahwa forum MIKTA ini nantinya akan menghasilkan sepakatan atau joint statement yang pertama tentu saja mendukung perdamaian, bagaimana kemudian ekonomi global ini bisa berjalan baik, dan apapun yang terjadi MIKTA sebagai salah satu forum bisa mendukung apa yang didukung atau dilakukan bersinergi dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah di negara-negara MIKTA tersebut. Konflik Palestina dan Israel semakin menjelma menjadi tragedi kemanusiaan yang membabi buta dengan ribuan korban anak-anak dan perempuan. Tak ayal bila 5 negara MIKTA sepakat untuk mendorong perdamaian di Tanah Gaza, di mana two-state solution atau solusi dua negara menjadi jalan keluarnya. Tadi dalam beberapa pertemuan dengan negara-negara MIKTA, Ibu Puan menyampaikan ya tentu mengapresiasi hubungan bilateral yang selama ini terjadi antara Indonesia dengan para negara di MIKTA yang lainnya. Kemudian hal yang paling penting yang tadi saya dengar Ibu Ketua sampaikan, bahwasanya saat ini ya tentu kita tahu bersama bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Gaza ini menjadi konflik kemanusiaan yang menjadi perhatian kita semuanya. Oleh karena itu Ibu Ketua meminta kepada semua negara-negara MIKTA untuk tadi mendukung agar jalur perdamaian di Gaza ini agar segera terlaksana dan bagaimana konsep two-state countries ini bisa terlaksana dengan baik.
Selain menyerukan perdamaian, Mikta juga membahas tema global lainnya. Di antaranya mengenai potensi kekuatan pemuda, perubahan iklim, serta peran parlemen dalam menghadapi permasalahan tata kelola global. Mikta pada tahun 2023 ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, mengingat di tahun ini Mikta genap berusia 10 tahun. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Mikta diharapkan dapat memperkuat multilateralisme untuk mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Bagi para pecinta alam, kegiatan mendaki tentunya menjadi salah satu kegiatan menarik dan yang memacu adrenalin. Dan di sini Merbabu menjadi salah satu rekomendasi bagi para pecinta alam melakukan pendakian. Dan pemirsa, bagaimana dan seperti apa kegiatan menerjang badai di Gunung Merbabu? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Bukan hanya keelokan keindahan yang ditawarkan, namun juga sistem keamanan dan juga keselamatan yang memadai menjadi magnet banyak pendaki setiap tahunnya. Tidak kalah menarik, sebagai upaya memitigasi bencana di Gunung Merbabu, Gelang Pintar menjadi salah satu inovasi dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan jelajah Gunung Komparle, menikmati Merbabu via Selo, dan di sini pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kegiatan pecinta alam bukanlah kegiatan yang hanya jalan-jalan tanpa resiko. Kali ini kami akan mengajak pemirsa memacu adrenalin dengan pengalaman komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle yang menerjang badai di Gunung Merbabu. Badai memang salah satu faktor resiko yang paling sering ditemui oleh pendaki gunung manapun. Untuk itu, pemirsa TVR Parlemen, kegiatan mendaki gunung harus dipersiapkan dengan matang. Selain logistik yang cukup, kegiatan fisik dan mental pun harus dipersiapkan dengan penuh pertimbangan. Mendaki gunung bukan sarana adu keren atau kehebatan, karena bisa saja nyawa menjadi taruhannya. Dalam pendakian Gunung Merbabu kali ini, tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle terhadang badai di pos 4 jalur Selo atau yang dikenal dengan Pos Sabana 1, di mana Komparle mendirikan tenda dan bermalam. Badai berupa angin kencang disertai kabut pekat ini membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Akibatnya nih pemirsa, Komparle urung melanjutkan summit dini hari ke puncak Merbabu karena kencangnya angin serta kabut yang pekat yang bahkan menyelimuti lokasi Sabana 1 hingga puncak mulai dari sore hari. Keelokan alam Gunung Merbabu menjadi magnet ratusan ribu pendaki setiap tahunnya. Keamanan dan keselamatan mendaki menjadi prioritas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Salah satu inovasi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah membuat gelang pintar. Gelang berbahan karet ini mengadopsi teknologi radio frequency identification atau RFID.
Chip yang tertanam di dalam gelang berfungsi memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh menara pemancar di sejumlah titik pendakian, serta di titik patok MH di sekitar jalan pendakian. Tujuannya mempermudah monitoring para pendaki serta sebagai upaya mitigasi bencana di Gunung Merbabu. Jalur pendakian ke Gunung Merbabu melalui Selo merupakan satu-satunya jalur pendakian di Gunung Merbabu yang menggunakan teknologi baru ini demi mempertimbangkan keamanan para pendaki. Tim jelajah Gunung Merbabu Komparle kali ini memilih mendaki ke Gunung Merbabu melalui jalur Selo karena terkenal dengan panoramanya yang indah. Selo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Sama seperti di berbagai jalur lokasi pendakian ke Merbabu lainnya, masyarakat di Selo mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi melalui kegiatan bertani. Namun, kini mulai banyak berdiri basecamp pendakian yang dikelola masyarakat. Sehingga di waktu-waktu musim ramai pendakian, banyak masyarakat yang ikut beralih profesi menjadi porter bagi para pendaki. Selama mendaki melalui jalur ini, pemirsa akan disuguhi aneka pemandangan yang menakjubkan. Kondisi jalur yang relatif mudah dilalui dan cenderung lebih aman dari beberapa jalur pendakian lain ke Gunung Merbabu. Namun sayangnya di jalur Selo ini tidak terdapat sumber mata air ya pemirsa, sehingga pendaki harus membawa air minumnya dari bawah. Mendaki gunung, selain menikmati keindahan jalur pendakian, pemirsa juga harus menikmati ragam flora, seperti aneka bunga-bunga khas pegunungan tropis, seperti cantigi dan edelweiss. Bahkan pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle disambut burung kacer gunung yang riang menyambut tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle. Keindahan dan panorama Merbabu memang tidak ada duanya. Merbabu yang bersanding anggun dengan Gunung Merapi ini menjadi incaran banyak pendaki karena dinilai memiliki panorama terbaik di seluruh Jawa. Dengan topografi dan pemandangan berbukit-bukit, jalur Merbabu sering diidentikan dengan jalur Gunung Rinjani atau jalur pendakian di pegunungan negara 4 musim. Komunitas Pencinta Alam Parlemen atau Komparle merupakan wadah bagi pegawai DPR RI untuk menyalurkan hobi mendaki gunung. Setiap tahun, Komparle rutin melakukan kegiatan pendakian ke berbagai gunung di Indonesia. Komparle sebagai wadah resmi di bawah Korpri Sekjen DPR RI memberikan ruang bagi para pegawainya untuk healing sejenak dari kesibukan kerja parlemen di ibu kota. Ingat ya pemirsa TVR Parlemen, kemanapun pemirsa ingin menjelajahi alam, keselamatan harus tetap diutamakan ya. Sampai jumpa di liputan jelajah Gunung Komparle lainnya. Pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 21 November 2023. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Selanjutnya, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.